Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, apa kabar? Baik ya, tentunya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Esa dari Produk Femina. Kemudian di sebelah saya ada Dr. Ratna Purnamasari sebagai medical advisor di PT Galenium Pharmacia Laboratorius. Nah, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pentingkah merawat area kewanitaan ya dok ya. Nah, biasanya kan kita di area wajah saja dok ya, atau di tubuh, tapi biasanya di area intim itu agak kurang nih dok mendapatkan perhatian dok. Sebenarnya penting nggak sih dok merawat area kewanitaan dok? Silakan. Tentunya penting ya, karena kan memang bagian dari tubuh kita gitu ya, dan sering terlupakan atau terabaikan. Padahal kalau secara data setiap wanita itu rata-rata pernah mengalami masalah satu kali minimal dalam selama hidupnya untuk di area kewanitaan tersebut. Hal ini menandakan karena kita kurang aware, kasusnya bahkan sampai 50%-nya berulang. Secara angka dunia ya, ya berarti mau tidak mau sejak kita tahu harus kita perhatikan juga area kewanitaan. Tadi mengenai masalah, salah satu masalah ya di area kewanitaan itu apa dok yang biasanya yang paling sering dok? Masalah yang bisa kita alami di area kewanitaan itu berbagai macam, mulai dari bau tidak sedap, kemudian juga gatal, iritasi, hingga keputihan. Jadi masalahnya begitu banyak. Padahal kalau misalnya kita tahu apa sih yang paling penting kita jaga di area kewanitaan, tentunya kita sebisa mungkin menghindari keluhan-keluhan atau masalah yang bisa timbul pada area kewanitaan. Oke, caranya bagaimana ya dok supaya kita tidak terjadi lagi masalah kewanitaan seperti itu dok? Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita tahu benar ya nih ya, tahu benar menjaga higienisnya seperti apa. Higienis di area kewanitaan bukan berarti kita menggunakan sesuatu yang sifatnya mematikan kuman. Itu yang sering salah nih. Tapi kita juga harus wajib tahu di area kewanitaan itu ada yang namanya flora normal. Bagaimana caranya supaya si flora normal ini bisa hidup dengan baik. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita menjaga supaya pH-nya itu sesuai agar yang namanya flora normal dapat hidup dengan baik. Jadi kuncinya ada dua, menjaga flora normal. Yang kedua adalah pH-nya. pH normal berapa dok? Mungkin pH yang bagus Di area kewanitaan ya. Kalau di area kewanitaan itu pH-nya pH asam, jadi sekitar 3,8 sampai 4,2. Nah, flora normalnya yang paling penting untuk menjaga kesehatan area kewanitaan adalah lactobacillus. Itu apa itu dok? Lactobacillus? Saya tahunya tuh di minuman yogurt gitu nggak sih dok? Betul. Jadi sebenarnya lactobacillus adalah suatu bakteri asam. Kalau yang kita bahas, dia bisa hidup kan di mana-mana pada bagian tubuh kita. Nah, yang khusus menjaga di area kewanitaan ada jenis lactobacillus juga, yang tentunya berbeda ya dengan yang di bagian usus gitu. Nah, semakin ke arah sini tuh saya semakin banyak melihat produk justru mereka dapat kesehatan dari area kewanitaan. Itu tuh flora normal atau flora baik ya istilahnya gitu ya dok ya. Flora baik itu adalah lactobacillus gitu ya dok ya. Dan oke, nah sebenarnya kalau untuk lactobacillus ini dok kan ada juga tadi di dokter bilang ada di yogurt dan segala macam ya dok ya. Nah sama nggak sih dok penggunaan? Oh kita pakai aja nih yogurt gitu untuk ya permintaan gitu atau yang plain itu sama nggak sih dok sebenarnya dok? Kalau dibilang sama tentu berbeda karena strainnya pun berbeda. Jadi kalau misalkan kalau ditanya berapa jenis sih strain lactobacillus itu bisa jutaan misalnya. Nah kalau misalkan pertanyaan lanjutan tadi, udah saya cukup minum yogurt saja gitu. Kalau kamu minum sesuatu yang mengandung lactobacillus, itu akan mengalami perjalanan yang panjang melalui asam lambung kita, usus kita dan
sebagainya yang entah berapa banyak jumlahnya untuk sampai di area kewanitaan. Jadi kenapa harus susah-susah seperti itu? Jika kita tahu ada produk yang memang fokus dia memiliki lactobacillus yang dibutuhkan di area kewanitaan, langsung digunakan di sana. Jadi langsung mengkondisikan area kewanitaannya untuk mendapatkan kesehatan di area tersebut. Itu produknya ini ya dok ya, Femina ini ya, baik. Nah dok, sebenarnya banyak pertanyaan juga nih dok, kalau untuk Femina ada kandungan lactobacillus ya dok ya. Nah, apakah dia itu tidak mati gitu dok taruh di kemasan ini gitu dok? Apakah gimana nih dok? Oke, kalau kita terus terang kan tidak mudah ya membuat suatu formula yang ada kandungan bakteri hidupnya. Itu sangat tidak mudah. Dan sampai sekarang memang ini kan produk juga impor, karena memang fasilitas yang diperlukan untuk membuat bakteri hidup seperti itu pada suatu produk itu tidak mudah dan butuh fasilitas khusus biasanya seperti itu. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini adalah pada Femina ini kan dia kandungannya yogurt ekstrak plus. Plusnya apa? Dia ada tambahan, selain ada lactobacillus, dia ada tambahan yang namanya prebiotiknya. Prebiotiknya itu merupakan makanan dari si lactobacillus. Tujuannya bukan lain adalah untuk mempertahankan kehidupan atau keberlangsungan dari lactobacillusnya. Dan sudah jelas untuk tahu ini produk benar ada apa enggaknya lactobacillus, tentu sudah mengalami yang namanya uji stabilitas. Jadi tentunya kita kalau suatu produk itu sama Badan POM pasti akan diminta gitu ya. Mana nih stabilitasnya, berapa lama? Yang namanya stabilitas itu pasti bulanan sampai tahunan gitu ya. Seberapa lama dia bisa bertahan itu produk, kemudian sampai akhir masa waktunya, istilah masa kadaluarsanya, seberapa banyak lactobacillus yang masih bertahan, itu sudah diuji. Ya, jadi istilahnya nggak usah khawatir, oh ini bagaimana ya, apakah masih banyak sekali. Jelas kita sudah memperhitungkan semua hal itu. Jadi produk Femina merupakan produk yang berbeda ya dengan pembersih area kewanitaan lain, karena memang fokus dia adalah tadi dia memberikan langsung lactobacillus yang memang benar-benar hidup di area kewanitaan yang sehat. Jadi tadi mungkin ada probiotik dan prebiotik ya dok ya. Jadi probiotik itu adalah si lactobacillusnya, betul ya dok ya. Nah prebiotiknya adalah makanannya. Betul. Jadi dua-duanya. Ya, makanya Femina nih dok ya untuk penggunaan ada kandungan probiotik dan juga prebiotiknya ya. Oke, nah ini kita lanjut ke pertanyaan mungkin ya dok ya. Kita lanjut pertanyaan, tapi saya mau informasikan nih dok. Jadi bagi 5 penanya terbaik dok akan mendapatkan produk dari Femina. Jadi lumayan banget nih dok ya. Jadi bisa langsung diaplikasikan nih ladies. Oke, ini dia pertanyaannya dari herina.chilmis. Jadi bolehkah ibu hamil menggunakan pembersih kewanitaan? Dan apakah Femina ini aman dok bagi ibu hamil? Baik, karena banyak banget memang kasusnya dok ya. Kalau ibu hamil itu keputihan, gatal, gitu dok ya. Betul. Jadi memang kondisi hamil adalah kondisi di mana hormonal akan meningkat. Nah, belum lagi ada penambahan berat badan yang signifikan biasanya. Jadi hal itu membuat yang namanya area kewanitaan biasanya semakin lembab. Semakin lembab ya. Hal itu berpotensi ujung-ujungnya adalah jumlah lactobacillusnya berkurang. Jadi yang menimbulkan bakteri yang bisa menimbulkan masalah. Kalau ada masalah keputihan pada wanita hamil, itu harus segera ditangani dengan benar, konsultasi ke dokter. Kenapa? Resikonya adalah bisa terjadi kontraksi dini. Ya, kontraksi dini. Kalau yang pernah hamil tuh tahu persis masalah seperti itu. Keputihan tidak boleh dianggap sepele pada saat kita hamil. Padahal kita tahu nih sekarang ya, sejak kalau kita bahas Mina kan kita ngebahasnya lactobacillus. Kuncinya ya tadi lactobacillusnya kita pertahankan. Kalau ditanya aman atau tidak untuk wanita hamil, kita ingat kembali kalau sediaan Femina itu adalah sediaan untuk penggunaan luar.
hati-hati kalau misalkan dari para ladies di sini yang sering menggunakan pembersih kewanitaan yang untuk dimasukkan ke dalam istilahnya seperti murah dan sebagainya. Padahal hal tersebut bisa mematikan lactobacillus. Kalau di dokter obgyn pun istilahnya mereka melakukan pembersihan dengan antiseptik dan sebagainya pada saat pasien kontrol untuk membersihkan mungkin ada cairan keputihan yang begitu banyak sehingga dokter bisa melihat oh kira-kira sumber infeksinya area mana, bukan untuk pemakaian rutin. Sehari-hari, bukan sehari-hari ya dok ya? Bukan. Jadi kalau misalkan lagi keputihan terus pakai putihan berawal nih ya, putihan pada saat hamil tidak diobati dengan benar malah pakai sesuatu yang bisa mematikan lactobacillus, biasanya keputihannya akan berlangsung lebih lama dan lebih hebat. Nah, terus terang saya pribadi menggunakan Vimina ini pada saat saya hamil. Jadi hamil pada anak kedua. Jadi anak pertama saya sempat mengalami namanya keputihan, kemudian itu mengganggu sekali. Padahal penyebabnya sederhana tadi. Semakin kehamilan besar kan semakin sering buang kecil. Kemudian jadi lembab. Nah, jadinya keputihan. Nah, itu mengganggu sekali sebenarnya. Semenjak yang kenal Vimina, pada saat saya hamil anak kedua ini pengalaman pribadi ya. Jadi nanti silakan istilahnya teman-teman di sini mengalami sendiri seperti apa ya bisa di-sharing di sini. Saat saya hamil dan saya tahu saya mulai banyak keputihan, saya cuma menggunakan Vimina ini. Saya tidak memberikan obat karena saya tahu pasti obat ada dampaknya kan ke kandungan. Dan alhamdulillah terasa nyaman sekali. Jadi saya tidak sampai yang keputihan bermasalah ataupun menjadi bau, gatal dan sebagainya. Karena saya tahu kuncinya adalah mempertahankan jumlah lactobacillusnya sekaligus pH di area kewanitaan. pH tadi 3,8 ya dok ya? Oke. Nah, ini kalau memang ada merasakan hal yang sama, apalagi pada saat hamil itu bisa sharing di IG Live ini ya ladies. Nah, kalau dari pengalaman saya sih dok ya, memang benar sekali dok, pada saat kita hamil itu area di lembab ya, area di kewanitaan tersebut lembab dan keputihannya juga jadi lebih sering. Tapi dok, kalau dari segi keputihan nih dok ya, keputihan yang mana sih kita anggap oh oke, atau ini bahaya nih sudah mulai mengarah ke infeksi, itu seperti apa dok? Ini sangat penting kita ketahui bersama ya. Jadi ada keputihan yang sifatnya fisiologis, ada yang sudah merupakan infeksi. Batasnya cuma satu, gatal atau tidak. Kalau misalkan tidak gatal, hal ini menandakan mungkin karena pengaruh hormonal, mungkin kita lagi terlalu capek, gitu ya, lagi banyak aktivitas, kurang istirahat, atau kita lagi stres nih, mau ujian, mau apa, jadinya keputihan. Sepanjang dia tidak gatal, yang kita perlu lakukan adalah menjaga higienitas di area kewanitaan. Jadi jangan sembarangan, keluar nih cairan langsung diobatin. Belum tentu dia sudah ada infeksi, entah itu oleh bakteri ataupun oleh jamur. Nah, tapi begitu dia gatal, wah, udah jadi warning nih buat kita. Kita lihat, perhatikan, apakah warnanya sudah berubah? Apakah baunya menjadi aneh-aneh? Nah, kalau sudah tahapan seperti itu, jangan mengobati diri sendiri. Sangat baik para ladies langsung konsultasi ke ahlinya, ke dokter obgyn. Jadi lihat dari baunya juga dok ya, Bau, warna, gatal. Kalau misalnya gatal nih dok ya, gatal itu apakah memang di bagian vaginanya atau labia mayor ya dok ya misalnya ya? Atau di bagian area sekitarnya atau gimana? Jadi kalau gatal tentunya kalau kaitannya dengan keputihan adalah akibat cairan yang keluar dari area vagina ke labia mayor kan gitu. Jadi di area situlah yang paling terasa gatal. Nah, kalau infeksinya meluas ya bukan tidak mungkin di area sekitarnya pun bisa betul. Betul. Jadi benar-benar ya dok ya, semakin seru nih, semakin siang kita semakin sore semakin seru nih. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan ya dok ya. Oke, kita pertanyaan dari Cindy Hair. Halo dok, jika setelah buang air kecil
dan disiram, perlukah dikeringkan dengan tisu atau dibiarkan aja langsung pakai CD? Boleh tidak dok? Oke. Ini banyak kejadian sih dok. Oh ini Nyata ya? nyata, Ya, bahkan dari kecil pun sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Jadi yang paling benar adalah kita mengeringkan. Mengeringkannya bukan digosok ya, bukan. Oh ya, sebelum sampai ke sana saya ajarin dulu. Para ladies harus tahu nih cara cebok yang benar. Penting ya. Penting banget nih. Jadi kita meremehkan loh dok, asal bersih udah gitu. Tapi cepet-cepet gitu ya. Cepet asal bersih. Pakai sabunnya juga sabun badan gitu misalkan Iya, ya. Ya, jangan ya. Jadi kita di sesi ini adalah tujuan kita menambah informasi gitu ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertama, tidak boleh menggunakan sabun sembarangan untuk area kewanitaan. Tadi bisa dia mengandung antiseptik yang jelas mematikan lactobacillus, atau yang memang pH-nya beda nih dengan pH area kewanitaan. Kalau pH-nya naik bukan 3,8 sampai 4,2, di atas 4,5 aja, itu lactobacillusnya nggak bertahan lama di situ, mati dia. Jadi dia berkembang biak ya, entah jamur, entah bakteri, entah parasit, tergantung yang banyak nempel apa istilahnya. Nah, dari produknya, sabunnya nggak boleh sembarangan. Yang kedua, cara cebok. Kan kita tahu ya, mohon maaf nih, area kewanitaan organnya kan dekat dengan anus. Jadi kalau cebok itu tidak boleh bolak-balik. Kalau kita bolak-balik, kita akan menambahkan kuman yang dari anus ke area kewanitaan. Ceboknya dari depan ke belakang, satu arah. Ya, itu dari cara cebok nih. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kan bilas, kita keringkan. Keringkannya dengan apa? Terserah, ada handuk atau tisu, gitu kan. Nah, kalau misalkan handuk sebaiknya sekali pakai, karena kalau kita menjemurnya kurang baik itu bisa lembab juga, kan nggak bagus juga. Misalnya kita pakai tisu kering gitu ya, pakai tisu kering, yang kamu cukup lakukan adalah menempelkannya saja. Nanti air itu akan terserap dengan baik kok, nggak perlu digosok-gosok. Nanti takutnya ada partikel tisu yang dia menempel di area kewanitaan. Biasanya suka ada yang sampai dibasuh bener-bener supaya dia yakin Kering bersih gitu ya, kayak kelihatan bersih itu jangan ya dok. Dia cukup ditempelkan saja ya. Tutup. Tempelkan saja, nanti dia terserap dengan baik. Oke, lanjut lagi ya dok ya. Ada pertanyaan dari dok, pH yang baik untuk menjaga area kewanitaan berapa? Tadi sudah dijawab ya. Berapa dok? 3,8 sampai 4,2. Dok, tadi sebelum kita pertanyaan yang sebelumnya ini kan dokter menyampaikan ada yang bakteri dan juga jamur. Ada bedanya nggak sih dok? Oh ini infeksi karena jamur. Oh itu karena infeksi karena bakteri. Ada bedanya nggak sih dok? Sebenarnya kalau misalkan mau secara pasti, cairan keputihannya harus dicek di laboratorium untuk secara pasti ya. Tapi kalau misalkan kita mau secara umum nih kita bahas, kita lihat kalau misalkan cairan keputihannya itu berwarna seperti keperak-perakan, kemudian baunya amis, itu kemungkinan besar bakteri kokus namanya, bakteri kokus. Kalau misalkan dia putih seperti kepala susu dan baunya bau ragi, bau tape, kemungkinan besar jamur. Amis di bakteri. Iya, jadi ada beberapa kekhasan lah gitu ya, secara umum yang bisa kita ceritakan di sini. Atau misalkan ada yang warnanya kehijauan, gatalnya ini luar biasa gatal. Kalau semuanya gatal tadi ya, luar biasa gatal dan baunya luar biasa amis. Nah ini biasanya penyebabnya Klebsiella atau Pseudomonas antara itulah. Nah, jadi daripada bingung gitu ya, kalau misalkan sudah ada cairan keputihan yang banyak, kemudian sudah gatal ya, seperti kita ceritakan di awal, udah langsung konsultasi ke dokter, terutama dokter OB. Kenapa? Jangan mengobati sendiri, karena kalau misalkan kita main beli obat saja di apotik, yang dikhawatirkan adalah diberikan obat yang tidak sesuai dengan penyebab keputihannya, itu kan berbahaya. Ya, terima kasih dok. Ini lanjut lagi ke pertanyaan dari Cindy Hean nih. Dok, kandungan apa yang perlu diperhatikan dalam memilih pembersih kewanitaan dok?
Yang penting adalah pertama jangan gunakan antiseptik. Antiseptik. Oke, antiseptik. Kenapa? Karena dia akan mematikan lactobacillus alami yang ada di area wanita. Antiseptik itu bukan untuk kamu gunakan setiap hari. Yang sering salah gitu ya. Kemudian yang kedua, perhatikan pH-nya. Kalau kita bicara produk secara umum ya, bukan Femina. Pertama, jangan memilih antiseptik untuk digunakan secara rutin. Yang kedua, pastikan produknya itu memiliki pH yang sesuai untuk area wanita Anda. 3,8 sampai 4,2. Yang lebih baik lagi, kamu tahu persis bahwa yang ada pada produk tersebut itu adalah benar-benar lactobacillus. Nah, itu kan penting. Kenapa? Karena yang memang betul sebagai penjaga kita di area kelonitan adalah lactobacillus. Lalu kalau Femina ini dok, jika memang dia sudah terjadi keputihan ya dok, Yes. keputihan, kemudian diobati, ini boleh dibarengi nggak sih, maksudnya di penggunaannya dengan obat? Justru sangat disarankan. Sangat disarankan. Betul. Kenapa? Jadi kita memang kita selalu mencari insight dari user kita, dari dokter objin. Jadi bahkan dari masukan dokter tersebut adalah saat pasien mengalami keputihan dengan hanya diobati. Satu lagi ada misalkan dibandingkan ya, pasien keputihan diobati plus diberikan Femina, ternyata angka kesembuhannya dan waktu penyembuhannya lebih cepat bila digunakan bersamaan dengan Femina. Itu masukan dari dokter tersebut. Ternyata saya tanya balik, dok, kira-kira apa sih yang menyebabkan seperti itu? Karena memang tadi lactobacillus menjadi kunci. Kalau misalkan kita bahkan sudah ada ujinya ya, dimana saat kita mengalami infeksi, kita cek nih kuman-kuman apa yang ada di situ. Itu lactobacillusnya rendah sekali, bahkan cenderung nol. Ya, tinggal apa nih, ada kokus kah, candida lah atau sebagainya. Tapi begitu kita mulai berikan Femina dengan pH lactobacillus gitu ya, ternyata jumlahnya mulai naik dan otomatis yang namanya bakteri atau jamur patogen itu malah menurun jumlahnya. Oleh karena itu ini sesuai dengan pengalaman klinis dari dokter objin tersebut, di mana pasien-pasien yang sudah jelas keputihan diberikan obat yang sama nih ya, tapi saat diberikan Femina, angka kesembuhan dan waktu penyembuhannya lebih cepat. Itu berapa lama dok? Kalau yang tentunya kalau sudah datang ke dokter itu kan yang sudah parah ya. Jadi kalau misalkan pengalaman dia adalah yang disampaikan kepada kita, pasien diobatin sebulan dengan obat ya, dengan obat. Tapi ternyata dengan Femina 2 minggu. Itu menurut saya sangat signifikan. Signifikan dalam arti apa? Tentu pasien di mana-mana kalau kita berobat ke dokter, kita kan mau penyakit kita lebih cepat sembuh. Kemudian kita juga lebih cepat merasa bebas, aman gitu ya dari yang menjadi masalah di diri kita. Itu kan harapan kita. Ya alhamdulillah memang ini sejalan hasil uji kita itu dengan pengalaman klinis dokter objin. Jadi memang aman ya. Jadi para ladies, jika memang sudah ada gejala keputihan, kemudian sudah ke dokter diberikan obat gitu dok ya, kemudian bisa penggunaan bersamaan dengan Femina karena penyembuhannya akan lebih cepat ya dok ya. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan dok, ini ada akunnya Ulfa_1. Dok, sebaiknya mencukur bulu kemaluan itu dicukur habis atau bagaimana ya dok? Ini lebih spesifik lagi, perempuan banget gitu banget ya. ya. Jadi memang itu tentunya dikembalikan lagi ke orang masing-masing gitu ya, masing-masing. Dimana kita tahu kalau misalkan rambut kemaluan itu sebagai info untuk para ladies, dia memiliki struktur yang lebih tebal dibandingkan rambut di kepala ataupun di area tangan atau kaki kita. Nah, dengan struktur yang lebih tebal, kalau dia istilahnya dicukur habis, itu cenderung lebih kasar dan lebih tebal lagi tumbuhnya. Jadi kalau yang menyebabkan gatal biasanya dok ya? Biasanya kan gatal. Sedangkan kalau gatal itu kan kita kan cenderung garuk.
Gimana kalau kita garuk, otomatis kita menambahkan kuman di area tersebut. Mungkin ada baiknya kalau saya bicara ke pasien ditanya seperti ini, saya bilang dipotong pendek saja. Sependek apa, terserah kamu nyamannya seperti apa, karena membersihkan rambut kemaluan itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Merawat area kewangitan aja buat kita susah-susah gampang ternyata gitu kan. Karena dari angka data yang ada, minimal satu orang itu pernah mengalami 1 kali infeksi selama hidupnya. Ini menandakan apa? Begitu banyaknya ketidaktahuan kita bagaimana cara merawat area kewanitaan yang baik, yang benar. Oke, aduh, ini semakin menarik nih. Nah dok, kalau misalnya nih dok, ada yang kadang dia tidak mau menggunakan produk-produk bekas sabun atau antiseptik, hanya menggunakan air aja dok. Gimana tuh dok? Air ya, kalau air itu kan terus terang terkadang kita tidak tahu apakah sumber airnya bersih atau tidak. Nah, itu kita harus waspada juga ya gitu. Kalau memang para lilis merupakan orang-orang yang tahu banget bagaimana cara menghindari kelembapan area tersebut, kemudian membersihkan dengan benar, mungkin dengan air saja cukup. Tapi kita tahu, kita keluar aja sekarang udah panas banget. Belum lagi misalkan kita punya kebiasaan kita suka menggunakan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat misalkan. Atau terlalu ketat bisa nggak sih dok? Sangat bisa. Sangat bisa. Atau yang sering kita lupa, menggunakan pembalut. Oh iya betul. Pembalut harus sering diganti. Berapa lama dok maksimal? Oke, jadi kalau saya biasa menyarankan adalah setiap 2-3 jam sebisa mungkin sudah ganti. Penuh atau tidak penuh harus segera diganti. Apalagi yang namanya panty liner. Kita tahu panty liner kan begitu tipis ya. Dia kena basah sekali aja sudah lembab rasanya. Daripada pakai panty liner, kalau sudah lembab mendingan ganti celana dalam kalau saya bilang. Panty liner setiap kali kita habis pipis basah langsung harus diganti. Maksimalnya 1 jam sudah harus diganti. Jadi lebih ribet menurut saya. Mendingan kita tahu bagaimana cara mengeringkan, ya kan? Setelah cebok yang benar kita tahu cara mengeringkan, dan kalau sudah lembab celana dalamnya ya kenapa tidak kita bawa ganti. Gitu sih. Ya dok ya. Ya oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi dok ya. Dok, jika ini dari Cindy ya, dok jika kita tidak mengeringkan area kewangitan pasca buang air kecil dengan tisu, bisakah menyebabkan keputihan dok? Tadi sepertinya sudah mengarah sana jawabannya dok ya. Jadi bisa mengalami gangguan di area kewangitan tersebut ya dok, bisa gatal atau kulit kalau memang kondisinya lembab, betul ya dok ya? Betul. Oke. Selanjutnya kandungan dok. Kandungan selain untuk lactobacillus, ada kandungan apa lagi nih dok di femina yang memang bagus untuk area wanita? Kalau yang fokusnya terutama lactobacillus, kemudian pH-nya pastinya harus sesuai. Kemudian juga yang penting banget di sini kita nggak pakai formula sabun di sini. Jadi soap free ya gitu. Kenapa? Karena kita tahu salah satu dampak yang kita tidak suka dari sabun adalah mudahnya dia menimbulkan iritasi. Nah, jadi kita sampai uji iritasinya gitu kan. Apakah si femina ini bisa menimbulkan iritasi tidak di kulit? Kita harus uji. Nah, hasilnya sangat baik. Ternyata dia tidak menyebabkan iritasi, kemerahan atau edema pada kulit ya. Itu kan juga penting kita dalam memilih produk apa yang sesuai untuk area kewanitaan kita tadi. Kira-kira gitu. Baik, jadi dia bentuknya ini tanpa sabun dan ini mousse ya dok ya, feminine mousse. Nah ini berbeda dari yang lainnya ya, biasanya kan dia bentuknya cair betul ya dok? Cair. Kemudian dilihat apakah mengandung formula sabun atau tidak. Tadi kita jaga jangan sampai dia justru mengiritasi area kewanitaan. Iya, biasanya memang kalau yang ada sabun itu lebih sering iritasi atau biasanya cocok-cocokan gitu ya dok ya, karena itu tadi bisa menyebabkan gatal juga biasanya. Dan sering banget yang namanya pasien saya itu menanyakan kan area tersebut sensitif ya gitu. Ini aman atau tidak? Saya bisa bilang iya karena tadi kandungan utama lactobacillus, pH-nya sesuai dan sudah ada uji iritasinya. Nah
ini lanjut lagi ke pertanyaan sebentar dok. Oke, nah dok, kalau ini ada yang bertanya kalau orang yang zaman dahulu mungkin ya, atau mungkin sekarang juga masih banyak ya dok ya, itu menggunakan membersihkan wanita itu dengan sirih atau dengan sirih dok. Itu gimana tuh dok? Aman nggak, dok? Jadi kalau saya akan menjawab secara umum saja. Yang namanya sirih kita tahu sifatnya sebagai antiseptik alami. Sirih antiseptik ya. Sirih itu sebagai antiseptik alami. Yang otomatis dia punya manfaat untuk mematikan kuman. Kita bukan saja, padahal di area kewanitaan itu kan ada kuman baik, kuman baik. Jadi kemungkinan besar yang misalkan pakai sirih itu bukan hanya bakteri atau jamur merugikan saja yang mati, tapi lactobacillusnya ikut mati. Oleh karena itu dari sisi medis tidak disarankan menggunakan antiseptik untuk pemakaian rutin. Kita ngebahasnya rutin gitu, bukan dalam saat keadaan infeksi. Kalau dalam keadaan infeksi mungkin sah-sah aja mereka menggunakan itu, karena tujuannya mematikan kuman kan, yang mengganggu pada saat itu. Tapi bukan untuk pengguna sehari-hari. Dan seringkali setelah menggunakan yang mengandung antiseptik tersebut, kulitnya menjadi lebih kering area tersebut. Kalau jangankan di area di kewanitaan ya, kulit kita di tangan misalkan itu kering, itu kan mudah gatal, mudah iritasi, mudah merah. Jadi para ladies bisa yang pernah menggunakan biasanya tahu tuh sensasi keringnya seperti apa gitu. Belum tentu yang kering tersebut kita bilang baik untuk area wanita. Ini kadang suka berpikirnya bahwa kering tersebut jadi keset dok. Misalnya kesetnya itu kan kadang suka ini, tapi justru malah menimbulkan masalah ya dok ya, kayak gatal. Harus hati-hati. Oke dok, lanjut lagi nih dok ya. Dok, sebaiknya sehari berapa kali memakai pembersih kewanitaan? Ini sindiran, pertanyaannya banyak sekali dok. Kalau menggunakan Femina minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari Ya, 2 kali sehari. Jadi pagi dan malam hari sebelum kita tidur. Kalau pada saat menstruasi gimana? Biasanya kan kita lebih sering membersihkan area kewanitaan tuh dok, boleh tidak? Oh silakan saja, maksudnya minimalnya 2 ya? Ya. Kalau terserah saya anak saya pun saya berikan Femina. Jadi boleh dibantu anak-anak? Iya, karena gini, anak-anak itu kan seringkali ceroboh dalam hal nggak ngerti gimana ceboknya. Bahasa-bahasa aja main langsung aja pakai gitu kan, langsung aja pakai. Jadi belum lagi kalau misalkan dia aktivitasnya banyak, main lah, olahraga lah, berkeringat lembab di area tersebut. Yang pernah dia keluhkan adalah kok kayaknya gatal perih ya kayak gitu. Usia berapa tahun dok? Dulu sih usia 5 tahun. 5 tahun ya. Dan saya terus terang bukannya langsung kasih obat gitu ya. Karena memang area tersebut saya lihat dulu kenapa gitu. Saya cobakan berikan Femina ini, ternyata dia nyaman sekali. Keluhannya berkurang, hilang, lama-lama hilang tanpa saya kasih obat. Kemudian kalau misalkan yang sudah punya anak perempuan tahu nih, kalau misalkan diceboknya pakai sabun sembarangan, saat lagi tidak nyaman di area tersebut dia akan mengeluh perih, sampai bahkan bisa nangis. Mungkin yang sudah punya anak mengerti ya. Nah kalau dia pakai Femina ini, karena memang tidak ada formula sabun, dia nyaman. Jadi setiap kali dia cebok, dia main pencet itu musnya, pumpnya si Femina ini dia pakai. Jadi pemakaian dia itu bukan 2 kali sehari, bahkan setiap kali dia pipis, dia cebok, dia pakai. Ini kalau untuk penggunaan ini dok, biasanya berapa lama nih penggunaan? Maksudnya habisnya gitu. Terus berapa lama? Kan lumayan juga ya, 100 mili. Jadi untuk masalah pengguna itu bahkan kita sudah tes ya. Satu botol ini dengan kemasan 100 ml itu bisa 220 kali pump. Menurut saya cukup hemat sih. Kalau misalkan kita pakai 2 kali sehari seperti anjuran tadi, maka dia bisa 110 hari kan baru habis. Sekitar 3 bulan ya? 3 bulan lebih ya?
lebih. Lebih betul. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini dok pemakaian krim untuk membersihkan bulu kemaluan itu bahaya atau tidak sih untuk area wanita? Tapi bisa diulang? Dari Ulfa underscore 1, dok pemakaian krim untuk membersihkan bulu kemaluan itu bahaya atau tidak sih untuk area wanita? Krim untuk merontokkan maksudnya? Iya, untuk membersihkan kayak mereknya ada yang gitu kan, untuk membersihkan area wanita. Intinya adalah gini, kalau kalian ingin membersihkan rambut dari area wanita, prinsipnya balik lagi harus ekstra hati-hati. Jangan sampai produk tersebut membuat iritasi atau membuat gatal atau membuat merah. Karena kalau misalkan seperti itu justru akan menambah masalah kan. Yang tadi tujuannya kita bersihkan rambut kemaluan supaya lebih mudah membersihkan, malah kalau kita tidak benar caranya atau produk yang kita gunakan kurang aman, nanti malah jadi iritasi area tersebut. Jadi intinya balik lagi, lihat apakah memang ini aman, kemudian memang bagus gitu ya, balik lagi ke diri masing-masing. Nah kemudian ini kan ada femina atau lagi untuk whitening. Iya betul. Jadi kita belum membahas nih dok. Belum. Iya betul. Itu gimana nih dok penggunaannya? Kemudian biasanya boleh digunakan di bagian mana? Sebelum sampai ke sana, jadi ada ceritanya nih, kenapa kok Femina bikin sesuatu di area untuk area kewanitaan yang tujuannya mencerahkan. Sebenarnya ini keinginan dari hati terdalam wanita sebenarnya. Kenapa? Yang namanya wanita berdasarkan studi tadi ya, wanita itu paling tidak 1 kali dalam hidupnya itu mengalami yang namanya infeksi. Ya kan? Dimana kita tahu setelah infeksi biasanya area yang terkena infeksi tersebut jadi lebih gelap. Betul. Seperti di tangan ada luka. Betul. Setelah sembuh, ya kan? Lebih hitam biasanya, ya kan? Nah, inilah yang menjadi keinginan terdalam sebenarnya. Kita kan nggak mau wajah doang yang cerah gitu kan. Area tersebut itu kan seperti harta kita juga. Kalau misalkan gara-gara sering iritasi entah karena pembalut ataupun karena kita pernah mengalami infeksi, itu kan jadi tidak nyaman. Itu juga suka membuat kita tidak pede, bahkan bukan hanya keputihan loh, area di kewanitaan yang gelap karena tadi iritasi ataupun infeksi dan sebagainya juga membuat kita menjadi tidak percaya diri. Nah, oleh karena itu pertama kita buat seperti ini. Tetap utamanya kandungannya lactobacillus. Pakai dalam lactobacillus ya kan? Karena memang kita tahu buat apa kita kasih sesuatu yang untuk mencerahkan, tapi konsep awal untuk area kewanitaan tidak kita masukkan. Yang kedua adalah tadi kita tentu gunakan sesuatu yang memang aman di area tersebut. Ya tentunya dengan bahan-bahan untuk pencerah alaminya yang aman. Ada bahan iya. pencerah alami. Oh iya banyak sekali kandungannya. Jadi kalau dibilang berapa banyak, ada 7 jenis. Wow, 7 jenis loh ya ladies, ya, 7 jenis. Jadi nggak main-main kita buat produknya dok ya. Tapi ya itu dia kumpulan berbagai macam kandungan zat aktif yang tujuannya mencerahkan, tapi dengan cara yang lembut. Nah kita tahu kan kalau ladies pernah pakai pemutih wajah suka ada melupas lah, merah lah. Nah itu seperti itu nggak dong? Enggak dong, kan kita nggak boleh seperti itu. Karena kenapa? Area yang kita oleskan yaitu di labia mayor tentunya memang area yang sensitif kan. Kita tahu area kewanitaan kan area yang sensitif, maka tidak boleh sembarangan. Istilahnya membuat produk di area tersebut tuh nggak boleh sembarangan. Oke, baik. Jadi, tadi cara penggunaannya berarti di labia mayor ya dok? Betul, bibir besar istilahnya. Bibir besar atau di penampakan luar ya, penampakan di luarnya ya. Oke. Nah ini dok digunakannya pada saat kapan? Kemudian juga boleh nggak sih dok digunakan di saat kapan? Gitu? Kalau berapa kalinya? Berarti 2 kali sehari minimal. Sehari. Setelah apa? Setelah kita mengeringkan dari cebok. Karena kita tipis atau pup gitu ya, kita kan cebok tuh pasti. Kita keringkan benar-benar, baru kita oleskan. Gak usah terlalu banyak kok itu ngolesinnya, gak usah terlalu basah. Pengen dia cepet cerah gitu, jadi basah-basah, nggak oke juga seperti itu. Karena kan lembab. Jadi Jadi secukupnya saja.
Nah, kalau ditanya boleh atau tidak kita mengoleskan di selangkangan, saya kembalikan lagi ke masing-masing ya. Kenapa? Karena memang uji yang kita lakukan di area kewanitaan, bukan area lain. Jadi bisa digunakan labio mayor ya, ladies, kalau ingin mencerahkan di area kewanitaan, atau mungkin setelah meditasi kita ingin mencerahkan di area tersebut, bisa menggunakan untuk femina yang lightening gel ya dok ya. Iya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan sebentar. Ini dari NCDS93_. Dok, berpengaruh tidak penggunaan pembersih kewanitaan saat kita sedang program hamil? Tadi sebenarnya sudah ada yang bertanya pada saat hamil dok, tapi ini jika Lagi mau program. Betul, program gimana nih dok? Begini, jadi yang namanya keputihan tadi kan saya sempat ceritakan di awal, tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Kita ilustrasikan kita punya luka yang ada isi nanahnya di kulit kita. Itu kan rasanya lengket sekali ya. Bayangkan kalau misalkan kita infeksi di area kewanitaan tersebut, maka bisa jadi ada nanah-nanah ataupun darah yang bisa menyumbat. Menyumbat apa? Menyumbat saluran imun telur dan sebagainya. Maka ada banyak terapi itu yang dilakukan. Ada alat yang dimasukkan untuk membuka jalan dan sebagainya, atau bahkan sampai diberikan obat. Seperti itu ya. Nah, jadi memang yang namanya keputihan itu bisa berdampak macam-macam. Misalkan sudah ketemu nih sperma dengan sel telur, tapi jalannya dia tertutup karena nanah dan sebagainya, karena infeksinya itu kan. Nah, bukan hal yang tidak mungkin terjadi kehamilan di luar kandungan. Atau tadi dia malah sulit ketemu antara sel telur dengan sel sperma. Atau misalkan justru dia menginfeksi area panggul, karena memang yang namanya vagina rahim itu kan memang letaknya di area panggul. Efeknya apa? Nyeri, infeksi, yang namanya nyeri, infeksinya pasti ada nyeri, ada demam dan sebagainya. Jadi padahal kita anggap sederhana, cebok gitu ya, tapi ternyata dampaknya bisa berkepanjangan. Itu di luar ada sesuatu yang lain ya. Jadi justru untuk kita yang sedang program hamil, area tersebut harus dirawat benar-benar. Supaya kenapa? Kalau terjadi keputihan tidak sampai keputihan yang berat, karena kita tahu dampak keputihan berat seperti apa. Kalau memang lagi hamil, nanti suatu saat sudah hamil gitu ya, kita jaga keputihan jangan sampai dia menyebabkan kontraksi dini dan sebagainya. Ini sangat bahaya dok ya, kalau kontraksi dini, ketubannya pecah dini, bisa lahirnya prematur ya dok ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Bentar dok, kita cari dulu ini. Nah, ini dari Nurul 1984. Ketika Misfi gatal, bisakah menggunakan finger? Kalau pada saat Misfi gatal, bisakah langsung finger? Sebenarnya sudah dijawab ya dok? Bisa, sangat bisa. Karena kita tahu penyebab gatal biasanya sudah mulai ada kuman-kuman yang kurang baik istilahnya, baik itu bakteri, jamur ataupun parasit. Harus kita ingat lagi bagaimana cara merawat area kewanitaan yang benar. Tidak boleh lembab, gunakan produk yang jelas-jelas bisa menjaga jumlah lactobacillus di area tersebut, serta pH yang sesuai. Kalau kamu sampai mengalami gatal, kemungkinan besar karena kamu tidak menjaga, contoh lah paling mudah kelembapan. Kelembapan itu kan bisa dipicu oleh banyak hal, menggunakan celana dalam yang ketat atau tidak menyerap keringat, atau bahkan sering menggunakan jeans atau celana yang seperti celana senap yang licin ya, yang bahannya licin ya, bukan katun, itu kan juga meningkatkan kelembapan. Dan kamu yang suka berolahraga, sekarang lagi giat-giatnya ya, kita berolahraga sepeda gitu ya. Nah, kalau kamu sudah jelas berkeringat,
jangan lupa pakaian dalamnya juga harus diganti. Suka lupanya baju luarnya aja yang gitu. diganti, tapi pakaian dalamnya enggak. enggak. Jangan dong, nanti kelembapannya meningkat, jadinya kamu merasa gatal dan sebagainya. Sebenarnya sepele ya dok ya, tapi dampaknya besar banget ya dok ya. Ya, Nah dia sepele kita membuat vagina itu kering, tapi kalau tetap basah ya jadinya bisa keinfeksi, bisa Ya. aduh bisa banyak banget ya dok ya. Kemudian ini lanjut lagi dari sebentar. Oh ya nih dok, sekarang ini kan banyak toilet duduk nih, disiramnya airnya keluar dari belakang ya kan, flush apa namanya, semprotannya biasanya ada yang dari belakang tuh dok. Iya. Nah itu gimana tuh dok? ya susah juga yang menjelaskan ya. Jadi kita kan perlu juga membasuh kan gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan kamu tidak yakin karena memang arah dari belakang, bisa mungkin anus dulu yang terkena, baru area kewanitaannya. Ya pastikan kamu mencebuki dengan cara yang benar, jangan bolak-balik tadi, dan pastikan kamu mengeringkan dengan baik ya, mengeringkan dengan baik. Dan ingat lagi, yang kita sarankan adalah menggunakan Femina kan paling tidak 2 kali sehari. Pasti kan di rumah nggak kayak gitu ya, model toiletnya gitu kan. Paling tidak setiap pagi dan malam hari kita selalu menjaga supaya si Lactobacillus tetap bisa optimal jumlahnya di area kewanitaan. Mau tidak mau kita akan kena panas ya kan, udaranya lembab, belum lagi kalau kita lagi stres bisa jadi keputihan dan sebagainya. Tapi paling tidak kita bantu jaga, kita bantu kerjanya si Lactobacillus dengan menggunakan Femina, supaya masalah-masalah yang bisa kita hindari cukup dengan cukup dengan pakai Femina saja. Jadi sehari 2 kali dok ya, pagi atau sore hari mungkin ya dok ya. Saya sih lebih prefer malam. Oh malam ya dok ya. Iya. Oke, pagi dan malam hari. Oke lanjut. Oke sebentar ya dok ya, kita coba cari. Nah ini halo Mutiara Ehan. Halo, sebenarnya perlu nggak sih wanita menggunakan pembersih wanita? Aduh ini kayaknya baru join nih dok. Jadi masih menanyakan perlu nggak sih menggunakan pembersih wanita, lalu ada efeknya jika digunakan secara terus menerus. Nah ini sudah diinfokan. Yang menjadi masalah adalah kalau kamu menggunakan secara rutin pembersih ke area kewanitaan yang bersifat antiseptik. Mungkin kalau kamu baru join, jadi cerita kita sudah panjang. Sudah panjang banget ini. Jadi antiseptik untuk area kewanitaan bukan untuk dipakai rutin. Karena apa? Karena dia bisa mematikan kuman baik atau penjaga kita di area kewanitaan, yaitu Lactobacillus. Dan biasanya pembersih kewanitaan yang bersifat antiseptik seringkali pH-nya itu tidak sesuai dengan area kewanitaan. Jadi kamu bayangkan sebagai Lactobacillus itu adalah penjaga atau gerbang. Kalau gerbangnya rapat, nggak ada yang bisa masuk kan. Yang masuk tuh maksudnya adalah bakteri, jamur, parasit gitu. Tapi kalau misalkan bolong-bolong karena apa? Oh dirusak gitu kan. Dirusak, jadi kan dia tidak optimal tuh ada. Jadi gerbangnya bolong-bolong, otomatis siapa saja bisa masuk. Nah, aman atau tidaknya balik lagi, pembersih area kewanitaan apa yang kamu gunakan sumbernya? Antiseptik atau bukan? Anti jamur atau bukan? Padahal belum tentu kamu sedang mengalami masalah infeksi. Yang kamu butuhkan prinsipnya cuma 2. Pertama, produk yang memang bisa menjaga jumlah flora normal, yaitu Lactobacillus pada area kontak. Yang kedua adalah pH, itu penting. Jadi Lactobacillus dan pH-nya. Lactobacillus pH ya dok ya. Oke. Ya jadi nanti di akhir acara mungkin kita lagi ya dok ya, kita sudah mengakhiri. Nanti akan saya umumkan pemenang penanya terbaik. Nah, kalau untuk peroleh Feminanya, ladies bisa peroleh di G-Store, bisa follow Instagramnya Femina Indonesia, nanti bisa di DM peroleh di mana supaya bisa lebih jelas perolehnya di G-Store. Kemudian ini agak tadi join sebentar ya dok ya. Oke dok, sebenarnya kalau untuk penggunaan Femina ini kan tadi bisa sehari-hari ya dok ya, betul ya. Tadi ada yang menginfokan kalau dia bayi
bayi dok. Jadi pertanyaannya dari bayi. Ini kan biasanya dia pada saat di pampers kan suka ada di lapisan apa namanya vaginanya suka tinggal di kotoran. Itu boleh nggak sih dok kalau bayi gitu gunakan? Saya akan punya. Kalau studi pada bayi kita belum lakukan sih, belum pada lakukan. Dan terus terang kalau pada bayi ya tadi kuncinya balik lagi kepada istilahnya orang yang merawatnya. Itu pampers jangan lama-lama. Bayi yang baru lahir dengan full ASI kadang dia sehari bisa berapa kali pup. Iya betul. Ya kan? Yang sudah punya anak ngerti banget tuh. Jadi memang harus sering dicek. Jangan sampai ini kan kata iklannya bisa menyerapnya sampai berapa belas kali pipis gitu kan. Tapi kita lihat kulit bayi itu kan berbeda. Asal kalau cara merawat area popok tersebut sebenarnya cukup dengan air hangat gitu ya, dibersihkan dengan sabun khusus area tersebut pada bayi, tentunya itu sudah cukup baik. Kata kuncinya balik lagi ke penggunaan pampersnya bagaimana. Kadang-kadang saya suka lihat sampai gembung gitu ya, padahal nggak boleh seperti itu. Dengan dia semakin lama kontak antara kulit bayi dengan zat iritan, entah karena urin ataupun feses, jamur semakin meningkat jumlahnya. Berarti ada berapa jam? Karena kan pakai pampers itu kan dia ada misalnya tahan berapa lama, 10 jam gitu. Kita tidak boleh pakai 10 jam gitu. Sama mungkin kayak harus sering dicek. Mungkin kalau pipisnya bayi kan tidak banyak. Mungkin bisa setiap 3 jam kita cek ya. Tapi kalau sudah ada feses di situ, itu harus segera diganti, nggak menunggu nanti. Misalkan kita baru pakai ini pampersnya gitu ya, atau popoknya, tapi bayinya pup nih, harus langsung diganti. Nah, namanya feses itu kan tidak bisa terserap sempurna di popoknya gitu ya. Jadi harus segera diganti, tidak menunggu waktu dan dibersihkan dengan baik. Tadi ya prinsip yang cebok dari depan ke belakang betul ya dok ya. Tapi kalau misalkan bayinya bayi perempuan ya. Waduh rentan sekali. Oke, kita akhiri nih dok untuk sesi tanya jawab Meto Bincang Sehat mengenai pentingkah merawat area kewanitaan. Kita akhiri. Nah untuk tadi penanya, ini karena dia joinnya hilang timbul. Jadi nanti bagi pertanyaan yang tadi kita sudah sampaikan bisa langsung DM aja ya, ladies ya, karena tadi saya cari lagi nih kayaknya akunnya agak keluar dok, jadi joinnya on off nih, jadi bisa bagian tadi yang sudah pertanyaannya disebutkan bisa DM ya, nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik. Jadi bagian tadi sudah disebutkan pertanyaannya, bisa silakan DM ke Femina Indonesia. Ini terima kasih banyak nih dok atas waktunya dok ya. Ini sangat berguna sekali meskipun sepele, biasanya kita suka lupa tapi dampaknya luar biasa dok ya. Ini terima kasih banyak atas waktunya dokter. Mungkin bisa di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih banyak ladies sudah join di IG Live Femina Indonesia. Jika ingin peroleh produknya bisa di gstop.co.id. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.